Selanjutnya, sambutan Direktur Politeknik LP3I yang terhormat kepada Bapak Dr. Rudi Kurniawan, STMM, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang saya hormati eh, pimpinan Politeknik LP3I, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, kemudian staf ahli direktur, serta para kaprodi, para dosen, eh, para kepala kampus, dan jajarannya ya, kepala kepala bidang serta dosen. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat penting ya bagi dosen, yaitu sosialisasi pelaporan sister. Ini merupakan suatu hal yang wajib ya bagi dosen dan merupakan sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Jadi gimana dosen itu salah satu tugasnya adalah BKD-nya bisa di input ya di sister. Jadi pertemuan ini kami memastikan bahwa semua dosen itu mengisi dengan benar dan lengkap ya BK sister itu ya sesuai dengan implementasi dan realisasi daripada Tridharma Perguruan Tinggi kita, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini sangat penting ya juga bisa untuk pengembangan karir dosen ya. Jadi kita berharap semua dosen Politeknik LP3I ke depannya memiliki sertifikasi dosen ya. Kemudian juga secara karir juga jabatannya terus meningkat, tidak hanya puas dengan asisten ahli ya, tapi terus tingkatkan menjadi lektor, lektor kepala, bahkan sampai ke guru besar. Ya. Nah, itu harapan harapan kita ya. Jadi Bapak sekalian, ya hari ini Bu Bu Leli ya dan Bu Andina nanti akan menyampaikan secara detail terkait penilaian BKD, kemudian juga cara pengisian dan sebagainya. Begitupun dosen-dosen yang di PSTKU ya, saya berharap semuanya bisa mengikuti karena kalau kalau di Bandung sebetulnya semua sudah relatif aman ya, berjalan dengan baik. Mungkin di PSTKU karena banyak dosen yang baru dan juga banyak yang gonta-ganti ya, jadi eh, wajib untuk diikuti sosialisasi ini. Saya kira itu sekalian sebagai pengantar aja ya, sebagai pembukaan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi semua dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan terkait sosialisasi pengisian BKD pada Sister yang terhormat kepada Ibu Dr. Leli Kurnia Gustini, SOS MSI, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik LP3I, Bapak Dr. Rudi Kurniawan STME, Bapak Wakil Direktur Akademik dan Non-Akademik, dan kemudian Bapak Kepala Kampus masing-masing, dan kemudian Bapak Ibu dosen sekalian. Ya. Hari ini sebetulnya saya bukan menyampaikan pengisiannya secara teknisnya ya gitu. Namun karena saya tahu di sini yakin ya semua dosen sudah mengetahui bagaimana masuknya gitu ya ke dalam akun sister, bagaimana memulai untuk mengisi BKD-nya ya. Yang saya tampilkan sekarang ini adalah beberapa dari rangkuman-rangkuman mungkin kesalahan atau kekurang tepatan yang dilakukan oleh dosen gitu ketika mengisi BKD. Ya, ini bisa menjadi masukan saja karena kalau misalnya untuk teknis itu kita seperti workshop ya, mungkin itu lama waktunya ya. Jadi nanti
Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung ya, karena yang saya sampaikan sekarang tidak mengisi atau tidak melakukan teknik atau workshop untuk mengisi satu persatu di bagian bidangnya ya, penunjang, penelitian, pengabdian dan lain-lain ya. Izin share screen dulu ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ada aman, kelihatan. Nuhun. Muncul halaman pertama ya? Ada. Ada kok. Soalnya di sini agak muter. Oke ya, sosialisasi pengisian Di BKSAD. slideshow paling Kita dulu lihat ya. dulu. Betul ya. Sudah keluar slideshow-nya? Aman, Bu. Aman ya. Ya. Terima kasih Pak Adi. Ini di awalnya saja ya kita lihat kenapa ada sosialisasi atau mengapa harus mengisi BKD ya. Ini ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasalnya 72 ya. Mencakup apa? Pembelajaran ya, kemudian membimbing, melatih, melakukan penelitian, ada tugas tambahan dan serta melakukan PKM. Itu sudah sangat jelas ya, sudah sangat dimengerti oleh. Nah, BKD yang seperti kita ketahui itu sepadan dengan minimal 12 SKS dan paling banyak 16 SKS. Jadi nanti dilihat lagi ya, kalau yang sudah terbiasa sudah paham sekali ya. Namun misalnya untuk yang baru mengisi sekali dua kali itu biasanya masih agak kesulitan karena biasanya kalau yang sekali itu biasanya masih dibantu oleh rekannya ya. Nah, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai BKD ini diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi yang sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian, nah siapa sih yang wajib melaporkan BKD? Ini adalah dosen yang memiliki NIDN ya. Bapak Ibu di sini semestinya semua sudah memiliki nomor induk dosen nasional ya atau sekarang juga ada NUPTK. Nah, dan sedang tugas belajar ya. Kemudian aktif dan izin belajar. Kalau tidak aktif itu tidak wajib melaporkan BKD-nya. Bagaimana mengecek status keaktifan? Ini ada kalau nanti dilihat di Sister ada menu profil ya, kemudian lihat data pribadi di situ dapat ada atau terdapat ada bagian kepegawaian itu bisa diklik nanti terlihat aktif atau tidaknya ya. Namun kalau misalnya Bapak Ibu selalu aktif ya pengisian Sister itu biasanya statusnya adalah aktif. Kemudian saat mengecek laporan melengkapi laporan BKD kita lihat ya ada layanan BKD. Ini seperti biasa kalau yang sudah sangat terbiasa sudah tahu ya. Nah, kita lihat di rekap kegiatan ya. Nah, pada kategori biodata silakan cek status dosennya nih. Jika ada status keaktifan yang tidak sesuai itu mohon hubungi admin perguruan tingginya ya. Nah, apabila status keaktifan belum terupdate atau sebelum periode pengumpulan BKD, ya, Anda bisa menghubungi unit BKD perguruan tinggi ada ya di sini Ibu Andina, ya. Oke. Nah, ini untuk pengisian BKD-nya, ya, ada pelaksanaan penelitian, pendidikan, ya, pengabdian dan penunjang. Ini sudah biasa, ya. Nah, ini untuk kewajiban khusus jabatan fungsional ada tiga hal ya. Ada dosen sudah menjabat jabatan fungsional terkait selama minimal 3 tahun berdasarkan TMT-nya itu terhitung mulai tanggal. Itu bisa dilihat, dicek di halaman profil, kemudian menunya jabatan fungsional. Nah, jika dosen belum menjabat selama minimal 3 tahun dari TMT, dosen dapat mengisi secara bertahap ya.
Kemudian perhitungan 3 tahun kewajiban khusus setiap jabatan fungsional itu dihitung berdasarkan per siklus BKD. Jadi siklus BKD itu biasanya 1 Juli untuk semester genap dan 1 Januari untuk semester ganjil. Oke. Nah, ada beberapa kewajiban khusus sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Untuk asisten ahli itu diwajibkan menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Untuk lektor ini menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah juga. Ya, nah untuk lektor kepala, namun di sini belum ada yang lektor kepala. Nanti harus ada minimal paling sedikit 3 karya ilmiah dan 1 jurnal internasional. Ya, nah ini kita langsung ke kriteria yang berstatus memenuhi ya, gitu. BKD dinilai memenuhi jika satu memenuhi kriteria capaian minimal 12 dan maksimal 16 SKS. Ini keseluruhan ya, keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada pengajaran yang sampai 16 SKS, otomatis itu sudah tidak memenuhi karena nanti akan melebihi SKS kesara secara keseluruhan ya. Kemudian memenuhi proporsional tridharma yang diwajibkan di PO BKD. Sebaliknya, BKD akan dinilai tidak memenuhi apabila tidak memenuhi ketentuan yang 2 tadi di atas, yaitu satu yang pertama BKD-nya belum memenuhi capaian minimal 12 SKS. Ya. Kemudian BKD-nya mungkin bisa mencapai maksimal 16 SKS, nah ini atau melebihi, nah itu berarti juga sama, tidak memenuhi. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di sini tidak melakukan SKS tersebut sebagai beban lebih, itu nanti asesor bisa memindahkan sebagian kinerja menjadi beban lebih. Gitu. Ya. Oke. Nah, bagi dosen yang memiliki kewajiban khusus, kriteria BKD itu berstatus belum memenuhi, misalnya ya, satu, nah ini ya. Jadi dosen tersebut sudah harus memenuhi kewajiban menilai mengisi BKD ya, tetapi statusnya belum memenuhi. Ini ya ada yang diberikan teguran lisan untuk memperbaiki ya biasanya kalau asesor itu bermacam-macam ya ada yang langsung japri gitu ya. Oke. Tapi misalnya terus-terusan tidak memenuhi itu bisa diberikan teguran tertulis untuk memperbaikinya ya tapi biasanya sangat jarang ya teguran tertulis ya jadi setidaknya kalau sudah diberi teguran untuk lisan untuk memperbaiki dikembalikan lagi ya nah itu tolong diperbaiki lagi. Nah, inilah makanya disarankan kalau mengisi BKD itu tidak mepet ya ke hari H penilaian terakhir. Karena ketika sudah penilaian terakhir, ada masih kesalahan, itu akan susah untuk dikembalikan kembali ya. Eh, dan misalnya merubah link atau apa, karena kita harus membuka lagi ya. Sudah dipermanen oleh dosen, ya. Kemudian oleh kami diperiksa, ya, ternyata masih ada kesalahan. Kami kembalikan lagi itu, tapi kami tetap harus atau misalnya dosen yang bersangkutan harus melapor kepada operator PDPT. Ini agak menyulitkan misalnya buat Bu Andina ya, gitu. Wah, harus dibuka lagi. Ya, itu yang agak merepotkannya ya. Nah, nilai BKD ini bisa memenuhi atau tidak memenuhi ya, atau memenuhi semua ada ya. Kalau memenuhi di Tridharma, tetapi di kewajiban khususnya belum memenuhi, hasil akhir masih bisa memenuhi. Ya, kalau tidak memenuhi untuk hasil Tridharma, hasil kewajiban khususnya belum memenuhi pula, hasil akhirnya pasti tidak memenuhi. Ya, kalau memenuhi di Tridharma, hasil kewajiban khususnya memenuhi, hasil akhir pasti memenuhi. Jika tidak memenuhi di hasil Tridharma, memenuhi di hasil kewajiban khusus, hasil akhirnya tidak memenuhi. Jadi yang paling penting adalah hasil tridharmanya, ya. Kemudian tidak hasil tridharmanya memenuhi, tetapi hasil kewajiban khususnya tidak memenuhi, hasil akhir tidak memenuhi, ya. Tidak memenuhi otomatis hasil kewajiban khusus tidak memenuhi, otomatis hasil akhir tidak memenuhi. Maksudnya belum memenuhi itu masih bisa dikembalikan, ya, masih bisa direvisi. Tetapi kalau tidak memenuhi itu sudah ibaratnya begini ya, kalau hasil tidak memenuhi itu bukan revisi lagi, tapi memang akhirnya Bu, mohon maaf saya memang tidak menulis atau tidak ada pengabdian masyarakat pada semester ini. Otomatis itu tidak memenuhi, ya, dan tidak bisa direvisi.
Nah, konsekuensi untuk hasil penilaian tidak memenuhi ya atau TM bisa saja ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen ini bagi yang sudah serdos. Ya, jadi untuk yang serdos, tolong hati-hati, tolong dipenuhi agar BKD-nya memenuhi karena dapat diberikan salah satu sanksi ditunda ya pemberian tunjangan sertifikasi dosennya. Gitu. Ya. Nah, kalau tidak mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 tahun, ya kalau 3 tahun berarti 6 semester itu ya masa sih gitu dalam 6 semester itu tidak ada karya ilmiah, itu dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Ya, sanksi akan dicabut jika BKD telah dinilai ya BKD yang terbarunya itu bisa memenuhi atau M. Ya. Nah, bagi dosen yang memiliki kewajiban khusus, kriteria BKD-nya berstatus tidak memenuhi, ini ada dasarnya, ya. Penerapan sanksi terhadap kewajiban khusus BKD dengan status TM, ini semesternya terbaru ya, dilaksanakan sesuai perubahan. Namun pada sampai sekarang ini PO yang BKD yang masih berlaku itu masih tetap yang tahun 2021, belum ada yang baru lagi. Oke. Cara mengecek terhitung mulai tanggal ini sebetulnya nanti ada di sister ya, Bang Ibu Andina. Nah, ini prosedurnya seperti apa gitu. Prosedurnya, dosen mengisi data portofolio laporan ya, kemudian data portofolio dosen di aplikasi sister itu sudah harus lengkap sebelum memulai BKD. Maka silakan Bapak Ibu untuk mengecek lagi biodatanya ya, termasuk jabatan fungsionalnya, profilnya, pendidikannya, silakan diupdate lagi ya atau disinkronisasikan juga bisa ya sebelum mengisi ke bagian KD-nya. Silakan diperbaiki dulu profilnya yang sister ya. Kemudian dosen memperbaiki LKD ya. Kemudian asesor kemudian mengadakan penilaian, memverifikasi lagi, kemudian mengesahkan ya. Kadang-kadang asesor juga nggak tega gitu ya. Ketika sudah hampir mepet, ini masih ada kekurangan itu mau nggak mau akhirnya kita perbaiki dan kemudian kita berikan saran secara personal ya Bapak Ibu punten ya hari ini mungkin bisa di ACC dulu tetapi untuk ke depannya tolong diperbaiki lagi. Yang terjadi sekarang kebanyakan seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat bidang pendidikan ya. Ini saya tidak akan membahas satu persatu atau berapapun jumlah SKS-nya karena di situnya sudah sesuai biasanya SKS-nya sudah muncul ya. Yang saya sampaikan di sini adalah kurang tepatan yang biasanya terjadi ya oleh dosen ya. Kita lihat di sini ya ini juga baru saya cek tadi ya cross cek ke Bu Ipon ya. Ada saya pun baru tahu ya, untuk yang sekarang ini misalnya kalau ada pertemuan itu masih dianggap 0 SKS, ya silakan Bapak Ibu lihat di kolom aksi, itu ada ubah data. Ya, Bu, kenapa ya? Ini kan kemarin ada yang menanyakan juga kepada saya, Bu, ini kenapa ya kok pertemuannya atau SKS-nya itu masih 0? Ya, eh, data ada di Siakat, data sudah ada di Siakat, ya. Nah, aksinya tinggal diklik saja aksinya, nanti akan keluar seperti ini, ya. Silakan diisi jumlah pertemuannya. Kemudian sudah jumlah pertemuannya terisi, ya. Dilihat yang karena kalau beban SKS mata kuliahnya sudah muncul di halaman ini, ya. Kemudian diisi pula tim teaching atau tidak. Kalau Anda untuk Bapak Ibu hanya satu mata kuliah itu memang hanya diampu oleh satu orang, ya tulisan saja tidak, pilih tidak. Nanti akan muncul sendiri total SKS-nya, ya. Tuh, nanti akan muncul sendiri total SKS-nya, ya. Oke. Nah, ini revisi kesalahan, maksudnya begini, kesalahan yang sering terjadi ya. Oke. Untuk bidang pendidikan, ya, membimbing KKN masuk kepada bidang pendidikan, bukan bidang PKM. Ini sekarang kan lagi musim PKM ya, KKN anak-anak mahasiswa. Nah, Bapak Ibu DPL, dosen pembimbing lapangan itu masuknya ya ke dalam bidang pendidikan, bukan ke PKM. Tapi ketika misalnya dalam KKN itu Bapak Ibu memberikan materi, memberikan workshop atau apapun, itu masuk ke dalam bidang PKM. Ya, oke. Kemudian termasuk di dalamnya adalah membimbing praktik kerja nyata, praktik kerja bimbingan,
pelatihan militer mahasiswa kalau ada ya. Oke, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha dan bentuk lain pengabdian masyarakat mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya bentuk-bentuk yang di bawah ini sama dengan atau setara dengan bentuk KKN ya. Revisi kesalahan yang kedua ya ini. Menyampaikan orasi ilmiah. Orasi ilmiah itu dalam konteks standar akreditasi itu merujuk pada pemaparan hasil karya ilmiah seseorang, biasanya dalam acara akademik yang bertujuan untuk menyampaikan ide, temuan, atau gagasan ilmiah kepada audiens. Jadi kalau saya pernah menemukan ada menyampaikan suatu sosialisasi ke mahasiswa, itu bukan orasi ilmiah, ya, atau memberikan materi pada kegiatan marketing di sekolah, ya. Walaupun misalnya bahasannya bukan tentang sosialisasi perguruan tinggi, tetapi misalnya bahasan tentang meniti karir misalnya ya di program vokasi. Nah, itu bukan orasi ilmiah ya Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian juga kalau misalnya tentang sosialisasi marketing atau sosialisasi institusi itu juga tidak dianggap sebagai PKM ya. Tetapi kalau misalnya konteksnya atau misalnya memberikan pelatihan public speaking bagi SMA, siswa SMA kelas 12 itu boleh dikatakan PKN ya. Jadi bisa dimengerti ya, orasi ilmiah juga adalah ketika kita apa misalnya diundang oleh suatu perguruan tinggi lain dalam forum ilmiah, ini bisa dimasukkan ke orasi ya. Nah, apa yang harus disampaikan? Bukti kinerjanya apa? Ya, jadi sebetulnya bukti kegiatan itu ya atau bukti kinerja umumnya memerlukan SK penugasan dan bukti kinerja. Namun, bukti kinerja ini pada setiap kegiatan bisa berbeda-beda. Ada yang hanya SK saja, ada yang SK dengan sertifikat, itu beda-beda. Ya, ini saya tidak seterangkan semua karena Bapak Ibu sebetulnya bisa mengunduh PO BKD untuk tahun 2021 di layanan BKD Bapak Ibu semua. Ya, itu bisa dicermati semua. Berapa SKS-nya, apa saja jenisnya, masuk ke manakah kegiatan ini, itu semua ada sebetulnya di PO BKD yang bisa Bapak Ibu unduh ya di Yang layanan BKD. Ya, oke. penelitian kan Mami kan hasil penelitian, bukan hasil. Kemarin kan itu ya. Oke, ya. Nah, misalnya contoh ini, kalau bukti kegiatan pada pengajaran minimal nih, minimal ada SK, kemudian ada daftar hadir mahasiswa dan daftar nilai. Bu, saya boleh mengupload materi? Boleh. Lebih lengkap? Boleh. Minimal SK, daftar hadir mahasiswa, daftar nilai. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu mau melengkapinya untuk sekalian nanti jabatan fungsional akan lebih baik lagi. Ya. Kemudian bukti kinerja pembimbingan tugas akhir ini minimal ya. Ini boleh. Kita sebagai pembimbing, ini tugas akhir boleh minimal SK dan logbook bimbingan. Maksudnya logbook bimbingan itu ketika bimbingan itu kan suka ada ya tanggal sekian mahasiswa bimbingan yang keberapa, kemudian apa ya kegiatan bimbingannya apa saja itu yang disebut dengan logbook bimbingan. Ya, namun perlu diperhatikan kalau untuk penguji, mohon maaf untuk asisten ahli itu sebetulnya tidak dihitung untuk jabatan fungsional. Ya, karena yang menguji itu biasanya yang sudah lektor yang dihitung. Ya, oke. Kemudian Bu, misalnya membimbing mahasiswa. Nah, sekarang kan misalnya mahasiswa banyak mengikuti kompetisi dan kita membimbing, boleh silakan itu bisa masuk ke pendidikan. Ya, nah apa saja yang diperlukan adalah SK penugasan ya dari wakil direktur akademik ya. Kemudian piagam ya, kopinya saja. Kemudian foto piala ya, mohon maaf bukan pisala ya. Foto piala dan foto medalinya itu bisa disertakan ya. Kemudian untuk mengembangkan bahan ajar itu surat tugas atau surat SK penugasan dan file produk. Misalnya bahan ajar untuk mata kuliah apa. Nah, produknya itu disertakan. Ya, filenya disertakan. Untuk yang selanjutnya menyampaikan orasi ilmiah juga sama. Ada SK penugasannya, ada file produk tulisannya atau artikelnya. Ya, dengan PPT-nya pula.
ya. Misalnya kalau menggunakan PPT, ya. Nah, ini bagaimana nih? Kemarin saya ikutan Bu untuk sertifikasi uji kompetensi. Ya, silakan itu bisa untuk menambah di bidang pendidikan, misalnya mengikuti sertikom nanti, ya, atau ada uji kom yang lain. Itu yang diperlukan adalah SK penugasannya dan sertifikat yang didapat, ya, itu. Nah, kalau buku referensi bagaimana Bu gitu ya? Sama, buku referensi itu yang seperti apa? Kalau buku referensi itu akan berbeda dengan buku chapter ya. Nah, bentuk bukunya itu biasanya satu bidang ilmu kompetensi penulis ya. Jadi memang nanti akan direferensikan misalnya untuk mata kuliah tertentu. Misalnya kalau humas, misalnya media sosial atau komunikasi massa. Nah, itu kan ada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Itu nanti akan menjadi rujukan atau buku referensi bagi satu mata kuliah. Ya, Eh, ini kriterianya. Ya, rumusan masalah, metode pembacaan masalah ada di situ, ada dukungan data atau teori mutakhir dan ada kesimpulan serta daftar pustaka. Sedangkan monograf apa gitu. Kemudian kalau tidak salah waktu semester lalu ada ya Bu, kalau monograf bisa bisa ya. Monograf bisa, namun kita lihat lagi monograf nanti ada perbedaannya dengan buku ya. Kalau monograf itu memang rumusan masalahnya ada nih mengandung nilai kebaruannya. Jadi apa bedanya monograf dengan buku biasa? Kalau buku monograf akan fokus membahas satu topik di satu bidang keilmuan. Jadi topiknya itu saja. Tapi kalau buku referensi ya itu misalnya tentang media sosial ya. Kalau berada di berbagai media sosial ya. Bab keduanya tentang berwirausaha melalui media sosial. Bab tiganya misalnya etika media sosial. Tetapi kalau monograf itu satu topik saja. Misalnya hanya membicarakan etika bermedia sosial. Itu satu topik saja. Makanya disebut dengan buku monograf. Ya. Nah, selanjutnya di bidang penelitian, ya, eh, kita sudah sangat tahu ya, yang jurnal ilmiah nasional itu seperti apa. Ini memiliki ISSN yang jelas, jadi versi online-nya ya. Yang lainnya sudah paham lah ya. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Itu ya. Diterbitkannya oleh siapa? Oleh penerbit badan ilmiah, organisasi profesi atau organisasi keilmuan atau perguruan tinggi. Ini untuk Bapak Ibu yang misalnya membimbing mahasiswanya untuk menulis jurnal, tolong dilihat luarannya ya. Ada luarannya yang memang hanya menampung saja tulisan-tulisan, tetapi dia tidak diterbitkan oleh badan ilmiah atau organisasi profesi. Ini yang harus dicermati ya. Karena mereka seringkali menjanjikan, oh kami bekerja sama atau kami sudah terlink dengan Garuda. Ternyata tidak, ya. Itu kejadian nih di dua mahasiswa saya juga seperti itu, ya. Dijanjikan, sudah ditulis di situnya, terlinkkan, terkoneksi dengan Garuda, tetapi ternyata tidak ada. Jadi otomatis masuk juga ke dalam Google dengan publication nasional. Ya, biasanya kalau publikasi nasional di Sinta itu kan ada terlink dengan Garuda. Ya, oke. Nah, eh, harus dilihat juga minimal karya ilmiahnya dari dua institusi yang berbeda. Tetapi kan kalau sekarang jangankan di luar ya, diri kita sendiri juga alhamdulillah ya, kita sudah memiliki jurnal yang terakreditasi dari mulai Sinta 3 sampai Sinta 5 ya. Nah, ini pengisinya, penulisnya sudah lebih dari dua institusi yang berbeda. Sama, dewan redaksinya, editornya pun sudah terdiri dari dua institusi yang berbeda. Ya, oke. Kita bisa lihat maksimalnya berapa SKS gitu kan untuk terakreditasi peringkat 3 dan 4 itu maksimal 5 SKS. Ini ada sebetulnya di POBKD ya. Oke. Nah, Bu kalau indeks Copernicus masuknya kemana? Ya, itu masih nasional terakreditasi, tetapi indeks Copernicus ini internasional ya, yang ICI ini diberikan nilai maksimal 5 SKS. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau jurnal internasional yang mana? Itu. Ya. Nah, syarat-syarat jurnal internasional ini ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Ya, Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, atau Tiongkok. Jadi kalau bahasa Indonesia belum masuk ya.
gitu. Jurnal internasional tapi berbahasa Indonesia belum ya, belum karena belum menggunakan bahasa resmi PBB. Nah, dan redaksinya pula atau editorial boardnya itu sedikitnya berasal dari 4 negara. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau mau menerbitkan karyanya di jurnal yang mengaku internasional, dilihat dulu editorial boardnya, ya minimal harus dari 4 negara, ya. Oke. Dan terindeksnya ya oleh database internasional itu di Web of Science dan Scopus atau laman sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti, ya. Oke. Nah, jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional ya ini kita lihat yang Thomson. Jadi Thomson juga masuk ya Bapak Ibu. Kita kan selama ini selalu misalnya Scopus melulu, tapi Thomson pun masuk ya itu. Ini rata-rata ini kalau misalnya kurang dari 0,05 ya, ini Web of Science-nya atau Simego Journal Ranking-nya kurang atau sama dengan 0,1 itu dinilai paling tinggi adalah 7,5 SKS. Ya. Namun kalau paling rendahnya 0,05 itu dinilainya paling tinggi 10 SKS. Ya. Mudah-mudahan makin banyak ya jurnal internasionalnya ya. Nah, ini revisi dari bidang penelitian yang pernah ya, yang sering terjadi ya. Bukti kinerjanya apa? Nah, ini SK penugasan. Yang kedua adalah cover jurnalnya. Jadi jangan hanya SK penugasan kemudian artikelnya saja, ya. Jangan. Kenapa? Ini juga nanti akan berguna ketika kita akan melakukan kenaikan jabatan fungsional, ya. Oke. Jadi SK penugasan, kemudian ada cover jurnalnya. Kemudian ada halaman editorialnya yang memperlihatkan siapa editor dan review dan mitra atau mitra bestarinya. Kemudian ada halaman daftar isi yang menampilkan halaman dari artikel kita, ya. Kemudian halaman abstrak kita dan kemudian baru halaman artikelnya. Kalau misalnya ada 10 halaman artikel kita, ya itu tetap disatukan di dalam satu PDF. Ya, kalau bisa jangan terpisah-pisah Bapak Ibu ya, gitu. Kadang-kadang ada cuman cover jurnalnya. Kemudian ada halaman editorialnya. Jangan itu disatukan menjadi satu PDF ya, yang bisa langsung diakses oleh asesor ya. Oke. Nah, ini yang sering terjadi. eh, Kok saya lihat justru surat tugasnya adalah surat tugas orang lain gitu. Misalnya si dosen tersebut dia adalah penulis kedua. Terus saya lihat Ibu Punten ini surat tugasnya mana? Iya Bu, ini nggak bisa soalnya ini sudah di. Nah itu biasanya ya anggota ketua atau anggota ini adalah duluan-duluan nih langsung ngetag yang lainnya. Kalau misalnya penulis ke satu, misalnya saya penulis ke satu, misalnya di situ ada afiliator yang lain tuliskan, nah saya udah tag nih ya, misalnya Pak Adi sebagai penulis kedua gitu. Nanti munculnya hanya surat tugas saya saja gitu ya. Jadi kalau misalnya itu sudah terjadi, maka silakan Bapak Ibu upload tambahan surat tugas milik sendiri ya, biarkan nggak apa-apa yang itu misalnya agak sulit dihapus karena harus mengubah lagi isian BKD teman kita yang sudah men-tag kita gitu ya. Nah, nggak apa-apa tambahkan aja surat tugas milik kita sendiri. Ya, tapi sarannya begini, untuk tim penulis, misalnya Bapak Ibu nih sudah janjian nih, sudah tiga orang misalnya melakukan suatu penelitian yang sama. Nah, ketika BKD ini, tolong saling kontak gitu, ya. Jadi jika ingin tag penulis lain, sebaiknya salah satu itu sudah mengupload juga surat tugasnya itu bisa disatukan terlebih dahulu, gitu, ya. Surat tugasnya bisa disatukan terlebih dahulu. Itu ya untuk revisinya. Nah, untuk selanjutnya yang bidang pengabdian sebetulnya tidak jauh berbeda dengan bidang penelitian ya, khususnya adalah untuk keluarannya. Ya, bukti kinerja hasil penelitian ya, misalnya di jurnal Abdimas atau di Prosiding sama SK penugasan, cover jurnal PKM-nya, kemudian halaman editorialnya, kemudian halaman daftar isi, kemudian halaman abstrak, kemudian halaman artikelnya. Ya. Nah, bukti kinerjanya ini misalnya kalau sebagai editor atau reviewer jurnal itu kan biasanya kita hanya melampirkan SK saja. Tapi akan lebih baik ya
Yang dilampirkan kalau Bapak Ibu sebagai editor atau reviewer jurnal, ada SK dan kemudian ada halaman editorialnya. Halaman editorial dari jurnal tersebut yang menampilkan ada nama kita di halaman editorialnya. Ya, tuh. Jadi nanti kelihatan bahwa oh ini memang betul gitu, bukan SK yang dibuatkan ada ya beberapa yang memang Allah buatin aja dong SK buat saya. Nah, itu tidak bisa, ya. Oke. Kemudian untuk bukti kinerja sebagai pembicara itu ada SK penugasan, ya. Ada materi yang kita sampaikan pada sewaktu menjadi pembicara dan kemudian ada sertifikatnya. Jadi kalau Bapak Ibu diminta untuk memberikan materi di perguruan tinggi lain pula atau di dalam juga, mintakan sertifikat kepada panitia. Ya. Kalau bidang penunjang bagaimana? Bidang penunjang, nah ini ya, yang lain mungkin sudah sangat jelas ya. Jadi yang saya ceritakan di sini, yang saya lewat adalah yang sudah sangat jelas tercantum di dalam POBKD. Nah, yang sering terlupakan mungkin yang akan saya sampaikan. Jadi ternyata menulis buku pelajaran SLTA ke bawah ya, yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional itu bisa menjadi penunjang. Jumlahnya 5 SKS. Ya, kemudian Bapak Ibu misalnya punya prestasi di bidang olahraga gitu, walaupun sebagai dosen misalnya menjadi juara satu renang indah misalnya, ya itu ada medalinya, ada piagam atau pialanya, bukan itunya, maksudnya fotonya, ya itu. Kemudian mendapatkan tanda jasa Satya Lencana. Ini biasanya sih kalau PNS ya Satya Lencana. Ya. Oke. Nah ini revisi tambahan yang sering terjadi, ini seperti ini ya. Jika statusnya beban lebih, tetap harus ada bukti kinerja ya Bapak Ibu ya, misalnya. Aduh, kelebihan nih, saya mengajarnya kelebihan 6 SKS. Tolong jangan di-delete. Karena itu nanti jangan dihapus ya. Karena nanti itu sebagai ibaratnya kita menyimpan tabungan untuk nanti jabatan kenaikan jabatan fungsional. Yang kedua, jangan disebut gagal karena itu tidak gagal, kan kita sudah laksanakan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, lebih baik dibuat menjadi beban lebih, tetapi yang artinya kalau beban lebih itu bukan berarti kita tidak menampilkan bukti kinerja. Bukti kinerjanya tetap ada ya Bapak Ibu, karena memang beban lebih itu tetap dilaksanakan kegiatannya. Namun karena beban SKS-nya berlebih di BKD, maka dibeban lebihkan. Dalam artian berarti bukti kinerja tetap harus dilampirkan. Ya, oke. Jika kegiatan tetap terlaksana itu tadi ya, tidak dihapus tetapi dibuat beban lebih. Nah, yang selanjutnya adalah periksa link Google Drive tempat bukti kinerja disimpan. Seringkali yang dialami oleh asesor itu tidak bisa membuka link tempat bukti kinerja disimpan. Apakah memang tidak dibukakan atau misalnya linknya broken ya, rusak gitu. Ya, jadi harus membuat link baru. Jadi tetap ya Bapak Ibu harus selalu sebelum dipermanenkan cek dulu link tempat bukti kinerja disimpan. Ya, itu. Kalau perlu menggunakan device yang lain, jangan punya kita. Misalnya karena takutnya di kita itu terbuka, tetapi ketika di orang lain itu tidak bisa dibuka. Ya. Yang selanjutnya adalah mulai dari sekarang, misalnya untuk kegiatan-kegiatan Tridharma ini kita sudah buatkan filenya, dibedakan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Gitu. Ya. Nanti ketika pengisian BKD itu sudah terkumpul dan itu bisa langsung kita upload kepada ke Google Drive. Ya, itu akan memudahkan untuk kita. Ya, oke. Dibuat saja per semester Bapak Ibu. 2025, 2026 ganjil misalnya. Jadi buat per semester. Ya. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan juga ya. Ini dikatakan belum memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Jika seperti apa? Ini sebetulnya satu kelas, Bapak Ibu. Ini satu kelas. Tapi terinput dua kali dengan, jadi satu kelas, terinput dua kelas. Padahal ini adalah dua kelas yang sama, maksudnya berarti satu kelas sebetulnya. Jadi pada kenyataannya hanya dua SKS. Nah, dua SKS ini tidak akan memenuhi ketentuan perundang-undangan kerja dosen. Karena kalau khusus pengajaran itu minimal 3 SKS.
Dan 3 SKS ini tidak digabung dengan persyaratan bidang penelitian pendidikan yang lain. Bukan, saya sudah ada di bawah itu sebagai pemangku atau struktural, itu 5 SKS. Kan berarti lebih dong Bu dari 7 SKS. Iya, tetapi khusus untuk pengajaran itu minimal 3 SKS. Ya, 3 SKS pengajaran. Karena di tempat lain itu biasanya sekarang sudah berubah ya. SKS-nya itu sudah banyak yang 3. Di kita kan masih banyak yang 2. Berarti minimal adalah 2 kelas itu. 2 kelas yang untuk 2 SKS. Yang kemudian yang minimal atau yang 4 SKS bisa untuk 1 kelas. Jadi seperti ini ya. Belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ya. Itu saja ya Bu Yani yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang terlewat bisa ditanya jawabkan ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di acara sosialisasi hari ini. Mungkin hari ini sosialisasi persamaan persepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama melihat teknis dari pengisian BKD di sister, baik BKD ataupun PDD ya, perubahan data dosen. Itu kita lihat kita apa di sister. Saya yakin Bapak Ibu udah mahir dalam pengisian BKD di sister ataupun di PDD ya, PDD di sister ini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, saya tidak punya PowerPoint ya, paling saya langsung ke sistem sisternya saja. Karena memang ini teknis ya, jadi kalau buat PowerPoint agak bingung ya. Oke, ini ke sisternya saja langsung. Bapak Ibu, Bapak Ibu harus mempunyai sister ya. Kalau sudah punya NIDN atau NPTK harus mempunyai sister. Apabila dosen baru yang belum memiliki sister, silahkan Bapak Ibu buka sisternya di sisterkemdikbud.go.id, itu linknya ya, link sister.kemdikbud.go.id. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kalau belum mempunyai sister, Bapak Ibu langsung daftar aja. Langsung daftar di daftar sekarang. Nanti itu diminta alamat email ya. Ini aku sisternya apa? Misalkan dosen atau tendik dosen. Tinggal dibuat, nanti dia mengarahkan apa? Membuat akun ya, memakai email. Boleh nggak Bu Andina nggak email PLB atau nggak email PT? Boleh ya, boleh memakai email selain PLB ya. Oke, tapi sebaiknya pakai email PLB. Oke, setelah seperti ini, di sini juga Bapak Ibu karena kita sister ini udah sister cloud ya, cloud ini sudah terintegrasi secara otomatis tersinkronisasi ke Dikti langsung. Bapak Ibu bisa bertanya ke sisternya atau ke pusatnya ya. Di sini di soal sering ditanya atau SSD. Ini Bapak Ibu tinggal klik aja di situ. Bapak Ibu tinggal ingin menanyakan apa atau misalkan sister sering error ya atau apapun di sini Bapak Ibu bisa langsung menanyakan di SSD ini. Ini langsung terintegrasi ke sister pusatnya atau ke Dikti langsung ke Jakarta ya. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu kan sering kali saya dapat WA lupa kata sandi Bu Andina. Kok ini saya nggak bisa masuk-masuk, langsung aja lupa kata sandi di sini Bapak Ibu. Nanti langsung diarahkan di sini. Bapak Ibu jangan lupa emailnya ya, karena ini akan diminta emailnya. Jadi masukkan email, nanti dia langsung tersinkron eh, dapat password baru di email. Kalau lupa kata sandi, langsung masuk. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Masuk langsung biasanya langsung tersave ya karena ini penting bagi kita Bapak Ibu di save aja username dan passwordnya. Username-nya memakai email, passwordnya bebas ya.
Ini langsung di-save aja supaya tidak lupa. Langsung login. Tampilannya akan seperti ini. Terkadang baru masuk tampilannya ngeblank, ngeblank atau tidak ada foto kita. Itu Bapak Ibu jangan panik. Kalau misalkan ada peran saat ini, Bapak Ibu klik aja peran saat ini. Kalau tidak ada, logout keluar aja dulu, masuk lagi. Itu ya, sister suka seperti itu. Jadi terkadang langsung ngeblank tidak ada foto kita, Bapak Ibu keluar aja, masuk lagi. Itu akan nanti tampilannya seperti ini. Oke, di sini ada informasi penting di profil ya, di profil dosen. Ada informasi penting. Apabila Bapak Ibu belum pemadanan data, silakan hubungin saya. Nanti kita padankan datanya. Lalu di sini apabila Bapak Ibu belum memasukkan rumpun ilmu, ini masukkan rumpun ilmunya di sini. Nah, di sini ada data-data pokok Bapak Ibu pendidikan terakhir. Ini diisi secara lengkap. Perlu diketahui juga Bapak Ibu, sekarang kan lagi sertifikasi dosen. Ada dosen yang belum eligible Serdos. Kenapa Bu Andina saya kok belum eligible Serdos? Sedangkan saya JAD-nya udah 2 tahun, semua udah saya kerjakan. Bapak Ibu lihat di kepegawaiannya. Di kepegawaian ini lihat TMMD-nya. Ini adalah dilihat dari SK Yayasan. Nah, kalau belum eligible Serdos dan sudah memenuhi, ini belum terisi Bapak Ibu, masih kosong. Tanggal 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 kepegawaiannya ini masih kosong. Nah, ini harus diisi agar bisa eligible Serdos. Itu ya Bapak Ibu, ini profilnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada portofolio. Portofolio ini yang sebelum kita ke pelayanan BKD, ini kita harus mengisi portofolio kita atau data-data kita seperti pendidikan, penelitian, pengabdian di portofolio. Ada data pribadi, in-passing, jabatan fungsional, kepangkatan, dan lain sebagainya. Ada kualifikasi juga di sini, ada pendidikan formal, diklat, riwayat pekerjaan, ada kompetensi juga. Nah, semuanya diisi di sini. Ini portofolio kita. Nah, apabila Bapak Ibu ingin perubahan data dosen atau yang sering disebut PDD, itu di sini Bapak Ibu di portofolio ini, di profil. Kalau Bapak Ibu ingin pendidikan formalnya ingin saya rubah, Bu Nina, silakan dirubah di pendidikan formalnya. Di sini ada riwayat ajuan ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Bu Nina S2 saya kenapa tidak sesuai ya? Tinggal dirubah di sini ubah. Diubah, tinggal Bapak Ibu ubah yang sesuai dengan ijazahnya. Seperti itu ya. Dan yang lain-lain juga. Di sini bisa perubahan PDD. Setelah perubahan PDD, silakan Bapak Ibu konfirmasikan ke saya. Untuk konfirmasikan untuk di eh, invite ya atau diverifikasi. Ini juga banyak ada kompetensi juga silahkan diisi di sini. Lalu tadi portofolio tentang layanan BKD, Bapak Ibu bisa isi di sini di pendidikan. Di sini banyak kriterianya Bapak Ibu ya. Kalau pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa itu sebelum masuk ke sister, masuknya ke PD Dikti. Jadi itu operator PD Dikti yang melaporkan pengajaran Bapak Ibu di PD Dikti. Jadi bukan saya yang menginput di sister. Jadi sister itu ngambil datanya di PD Dikti. Jadi apabila pengajaran Bapak Ibu tidak tercantum di sister, berarti silakan hubungin operator PD Dikti atau Pak Tirto di sini. Nah, di sini ini sudah tersinkron di ke PD Dikti yang genap 2024-2025. Banyak juga yang kenapa Bu Anina kok nggak ada semesternya saya, kok nggak ada semester genap 2024 2025, yaitu yang melaporkan atau yang menginputnya adalah PD Dikti gitu ya. Begitupun dengan bimbingan mahasiswa ataupun pengujian mahasiswa. Itu sinkronnya di PD Dikti. Apabila tidak, Bu Nina, saya itu ngajar 4 SKS, ngajar 4 mata kuliah. Tapi yang ada di sister cuma 2 mata kuliah. Yaitu berarti yang dilaporkannya baru 2 mata kuliah. Seperti itu. Kalau bahan ajar ini, bahan ajar di sini Bapak Ibu ya, bahan ajar ini kalau menurut saya berbeda dengan book chapter ya.
Kalau book chapter itu masuknya bukan di bahan ajar, tapi book chapter itu masuknya di publikasi karya ya, kalau nggak salah, di publikasi karya gitu. Jadi berbeda buku ajar dengan book chapter karena nilainya juga berbeda. Nah, ini yang pendidikan. Lalu penelitian. Penelitian ini kalau penelitian ini biasanya yang bernilai atau hibah yang ada nilainya, yang ada nominalnya. Tapi kalau misalkan kayak artikel jurnal, Scopus itu masuknya ke publikasi karya, Bapak Ibu. Kadang-kadang juga masih ada yang bertanya kepada saya gitu. Masuknya kalau jurnal itu masuknya ke publikasi karya. Nah, publikasi karya ini Bapak Ibu bisa tarik datanya langsung di Sinta. Di sini ada tombol untuk tarik data Sinta. Tinggal disinkronkan aja, tinggal ditarik datanya. Tetapi kalau misalkan tidak muncul di Sintanya, atau bukan tidak muncul di sini, saya udah ada Bu, tapi tidak muncul di sisternya. Di manual aja ditambahkan secara manual. Ya, di sini juga Bapak Ibu banyak kriterianya ya, penelitian ya. Penelitian banyak kriterianya. Di sini ada karya ilmiah di bidang. Kalau eh, terakreditasi Sinta, Bapak Ibu tinggal klik pelaksanaan penelitian, klik menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, klik yang hasil penelitian pemikiran dipublikasi dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristek. Nah, ini juga banyak yang bertanya kepada saya, kok nggak ada Bu ya tombol yang terakreditasi? Ada Bapak Ibu. Klik yang ini, menghasilkan karya ilmiah. Sembunyi dia. Dia sembunyi, sembunyi. Ada di sini. Kadang-kadang ada Pak di sana. Nggak ada Bu Andina. Ada, saya bilang gitu. Klik yang ini Bapak Ibu ya. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya gitu ya. Banyak yang bertanya juga. Kadang-kadang saya ada Pak di sana. Nggak ada Bu. Kok beda ya sister saya sama sister Bapak? Ada. Saya bilang gitu ya. Ternyata, ternyata sembunyi Pak. Di sininya nggak diklik. Yang menghasilkan karya ilmiahnya itu nggak diklik. Tinggal diklik aja di sini. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, book chapter ada di sini, Bapak Ibu. Di sini juga menghasilkan karya ilmiah. Ada di book chapter. Hasil penelitian dalam publikasi dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulisan book chapter nasional ataupun internasional. Ya, jadi berbeda dengan bahan ajar. Berbeda dengan bahan ajar. Kalau bahan ajar adanya di pendidikan, kalau book chapter adanya di publikasi karya ilmiah. Seperti itu. Pengabdian juga ada di publikasi karya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengabdiannya, saya pengabdiannya menulis Bu Andina menulis karya pengabdian ada di sini. Tapi yang dipublikasikan, diklik aja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diklik yang membuat atau menulis karya pengabdian masyarakat yang dipublikasikan. Seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, sister ini memang kadang-kadang saya juga suka ini ya, suka oh ada tombol ini, oh ada tombol itu, diulik. Kalau paten atau HKI, punya paten atau HKI ada di sini. Di penelitian juga tinggal diklik paten HKI. Tinggal Bapak Ibu tambahkan HKI dan paten. Kalau HKI ini belum sinkron ke Sinta, jadi harus di manual, harus diisi secara manual. Tinggal ditambah, masukkan HKI-nya. Lalu ini portofolio selanjutnya pengabdian, pembicara, pengolahan jurnal. Kalau Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal, tinggal diklik pengelola jurnal. Biasanya kalau Bapak Ibu sebagai penyuluh, sebagai pembicara di PKM di mana, adanya di sini di pembicara gitu. Kalau pengabdian ini, setahu saya ini yang bernilai juga ya, yang pengabdian yang ada nominalnya. Tuh, kalau Bapak Ibu sebagai manajemen atau struktural di kampus, Bapak Ibu ada jabatan struktural di sini, isinya di sini. Begitupun penunjang. Kalau penunjang itu ada yang sebagai anggota profesi atau penghargaan ya, penghargaan sebagai apa ada di sini. Dan penunjang lainnya itu ikut seminar, ikut webinar, ikut seminar atau ikut panitia wisuda dan lain sebagai panitia seminar itu adanya di penunjang lain.
Nah, ini Bapak Ibu sebelum dimasukkan ke layanan, sebelum kita masuk ke layanan BKD, kita masukkan semua data kita di portofolio ini. Gitu, di portofolio ini kita masukkan semua data-data kita. Oke, setelah itu saya masuk ke layanan BKD. Nah, layanan ini saya masuk sebagai dosen dulu ya, sebagai peran dosen. Masuk ke layanan BKD. Nah, di sini ada banyak periode ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk di periode 2024-2025 genap. Bapak Ibu ada juga yang bertanya sama saya, kok masih merah Mbak Nina? Iya kan belum diisi Bapak, tinggal diklik orange-nya gitu ya. Jadi tinggal diklik orange-nya karena belum diisi. Tinggal Bapak Ibu klik yang orange. Orange ini bisa diklik ya. Nah Bapak Ibu yang sering banyak yang bertanya kepada saya juga bahwa Bu, kapan berakhirnya BKD semester ini? Sebetulnya ada Bapak Ibu di sister kita di layanan BKD tadi setelah kita ngeklik periode. Di sini info untuk dosen ada penarikan kinerja dari 01 Maret 2025 sampai 31 Agustus 2025. Ingat Bapak Ibu, kinerja kita yang diakui adalah dari tanggal 1 Maret 2025 sampai tanggal 31 Agustus 2025. Jadi ini tanggal diakuinya kinerja kita. Selain ini berarti tidak akan masuk ke pelayanan BKD. Nggak akan dia masuk secara otomatis gitu karena tidak sesuai dengan tanggal kinerjanya. Lalu periode pengisian juga ini perlu diingat Bapak Ibu ya, karena memang tidak hanya dosen yang sudah tersertifikasi dosen yang wajib, tapi semua dosen yang ber-NIDN dan NUPTK itu wajib mengisi eh, sister, sister BKD. Karena kita tidak ada lagi yang namanya pembukaan masa lampau. Apalagi Bapak Ibu mau ke Serdos ya, mau ke Serdos itu wajib mengisi BKD selama 4 semester atau 2 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu lewat 1 semester ya udah lewat, berarti nunggu lagi semester depan. Tidak ada lagi pembukaan periode masa lampau. Jadi mau tidak mau harus harus kita mengisi BKD ini apalagi Bapak Ibu yang belum Serdos dan akan menuju ke Serdos. Ini perlu informasi juga, perlu diingat kembali Bapak Ibu ya. Periode pengisian Serdos ini dari 15 Juli 2025 sampai 30 November 2025. Masih lama ya, 3 bulan. Tapi nggak kerasa waktunya. Silahkan dipersiapkan data-datanya dari sekarang, dimasukkan data-datanya ke portofolio dari sekarang gitu. Nah, biasanya yang sudah memiliki Serdos ini maju 1 bulan karena mengejar pembayaran serdosnya di bulan di bulan Agustus ya di bulan berikutnya gitu. Jadi ini biasanya maju 1 bulan. Biasanya kalau yang serdos nanti saya informasikan kembali untuk penutupan yang sudah sertifikasi serdos. Lalu untuk periode penilaian juga dari tanggal 15 Juli 2025 sampai 30 November 2025. Ya, nah ini setelah tadi kita mengisi portofolio, ini ada biodata, ada pelaksanaan pendidikan, tinggal ditarik ya Bapak Ibu ya. Tinggal ditarik. Kalau ingin menarik keseluruhan bisa Bapak Ibu tarik kinerja dari portofolio. Langsung ditarik, nanti dia langsung ketarik semua data yang udah kita masukkan di dalam portofolio. Kalau sesuai dengan tanggal kinerja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini masuk kalau pendidikan. Bu, ini kok gimana Bu ya cara masukkan bukti ajarnya? Bapak Ibu tinggal klik yang merah. Nah, klik yang merah, Bapak Ibu tuliskan nama dokumennya apa, keterangannya apa, jenis dokumennya apa, misalkan surat tugas, surat mengajar, SK mengajar. Ini adalah tautan dokumen, masukkan ke dalam Google Drive. Bapak Ibu, jadi tautan dokumennya aja, linknya aja masukkan ke dalam sini, ke dalam sisternya. Lalu simpan dokumennya. Seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu, Bu Andina, saya baru memperbaiki di portofolionya tentang ini. Bapak Ibu, kalau misalkan tidak mau merubah semuanya lagi atau merubah angka-angkanya lagi, udah cukup nih simpulan. Saya cuma merubah apanya, jangan ditarik kinerja portofolio, tapi tarik
portofolionya di sini di satu-satu. Misalkan saya merubah di pendidikannya, tariknya di pendidikan aja tombol ini. Jadi dia tidak menarik semuanya sehingga tidak mengganggu nilai yang di angka yang di kesimpulannya. Gitu. Ini ada bimbingan seminar dan lain sebagainya. Nah, setelah Bapak Ibu isi, pelaksanaan penelitian pun udah diisi udah diisi datanya, udah ada semua lengkap. Bapak Ibu lihat kewajiban khususnya. Sekarang kan asisten ahli juga harus ada kewajiban khusus ya, buku satu ya, buku satu. Nah, lihat kalau sudah tidak ada merah-merah lagi, berarti udah memenuhi nih. Saya udah memenuhi, udah menulis buku, udah publikasi karya, semuanya udah dilihat, udah semua memenuhi. Bapak Ibu tinggal lihat simpulan. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, karena ini minimal 3 SKS, maksimal 16 SKS, ini karena ada apa tadi tugas tambahan ya, ada tugas tambahan. Jadi dia minimal 3 SKS. Biasanya minimal 12 SKS ya, maksimal 16 SKS gitu. Bapak Ibu misalkan ini udah hijau kayak gini, Wanina berarti boleh dok penelitian kosong atau penunjangnya kosong. Nggak boleh Bapak Ibu tetap aja diisi, harus diisi walaupun sudah memenuhi seperti ini gitu. Karena nanti berpengaruh juga nanti misalkan serdosnya harus ada penelitiannya, harus ada penunjangnya walaupun sudah hijau seperti ini memenuhi seperti ini gitu Bapak Ibu. Jadi biarin aja, nggak boleh. Kata saya kadang-kadang nggak boleh Bu, itu harus ada penelitiannya, walaupun cuma satu gitu. Makanya sekarang kita rajin-rajin untuk menulis ya, Bapak Ibu menulis, mengabdi dan mengajar. Oke, setelah ini udah selesai di layanan BKD. eh, Layanan PAK ini tidak wajib ya, Bapak Ibu ya. Info angka kredit ini tidak wajib. Ini untuk ASN atau PNS gitu. Ini untuk ASN atau PNS, jadi ini tidak wajib. Nah, ada lagi menu layanan Serdos. Layanan Serdos ini apabila keikut kepesertaan Serdos. Gitu ini. Kepesertaan Serdos ini masuk ke layanan Serdos. Layanan karir ini adalah kenaikan karir kalau di sistem masih di lektor kepala. Jadi nanti kalau ada yang mengajukan lektor kepala, pengajuannya di sister, di JAD juga, di sister juga. Jadi kalau lektor kepala itu dua, dua pengisiannya di sister, di JAD dan di sister. Tapi kalau di sister ini hanya dokumentasi administrasinya aja. Untuk dokumen-dokumen pendidikan, pengabdian, pengajaran dan lain-lainnya itu di JAD gitu. Nah, Bapak Ibu, ini dari sisi kedosenannya. Dari sisi kedosenan. Saya akan tampilkan dari sisi unit BKD internalnya. Atau seringkali kalau Bapak Ibu, Bu Nina bukain, boleh di sini. Di sini saya di sini ada periode BKD ya, pejabat peserta BKD. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya selalu setiap setiap semester saya selalu ya, mangga Bapak Ibu silakan ditulis asesor BKD-nya, nama lengkap, nama lengkap, nama lengkap Bapak Ibu, prodinya, lalu asesor PT-nya. Karena saya harus menginputnya satu-satu lagi Bapak Ibu. Jadi di sini setiap semester itu saya harus mengkliknya satu-satu lagi. Jadi misalkan sekarang semester genap, saya klik semester genap, lanjut, munculnya seperti ini. Dan kenapa saya selalu minta nama dan prodinya, prodi di kampus mananya? Karena juga satu-satu saya kliknya Bapak Ibu, enggak langsung muncul semua nama dosen, prodinya enggak. Tapi prodinya terlebih dahulu muncul satu-satu. Misalkan Andina Dujayanti, administrasi bisnis, prodinya. Saya juga akan menginputkan asesornya juga satu-satu gitu. Makanya saya minta PT dan nama dosennya. PT-nya, PT-nya dari perguruan tingginya dari mana, dan nama lengkap dosen beserta niranya, supaya tidak pahili ya, pahili itu apa? Tidak ini ya, tidak tertukar. Maaf ya Bapak Ibu ya, Terganti. tidak tidak terganti. Nggak ketukar. Tidak Tidak tertukar. tertukar.
Pak Gentos, Bu. Ya, makasih Bapak Ibu. Ya, jadi tidak apa ya tidak tertukar, tidak salah gitu ya, tidak salah untuk menuliskan. Kadang-kadang di sini ada namanya dua, Bu Hanifah ada namanya dua, tapi niranya berbeda gitu. Nah, itu kadang-kadang saya suka Pak Hili tadi tertukar tadi ya, nggak masuk aja ke asesornya. Lalu saya simpan aja apa penugasannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf apabila saya setiap semester minta terus nama asesor walaupun sama gitu ya. Karena saya lupa kadang-kadang gitu ya nama-namanya gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau memasukkan nama-nama asesornya. Nah, lalu setelah memasukkan, oh iya, apabila Bapak Ibu juga nih, Bu Andina, saya salah, saya masih ada yang kurang, masih ada yang kurang gitu ya. Saya harus membuka gemboknya lagi, Bu. Bapak, mana ya? Mana yang udah permanen ya? Nah, misalkan ini, siapa? Udah yang udah selesai. Nah, ini udah, biasanya ini ada gemboknya, Bapak Ibu, kalau udah permanen. Ini ada gemboknya. Apabila Bapak Ibu masih ada yang kurang, masih ada yang salah, masih ada revisi dari asesornya, itu saya harus membuka gemboknya lagi gitu. Membuka gemboknya di sini. Nanti terbuka lagi makanya kadang-kadang kalau Bapak Ibu minta minta buka gemboknya tuh di hari libur Sabtu Minggu, kadang-kadang ya Bu, Senin ya gitu ya. Karena memang tidak standby 24 jam atau standby dari Senin sampai Minggu ya gitu. Jadi silakan kalau misalkan ingin membuka gemboknya di hari kerja Bapak Ibu ya, di hari Senin. Makanya jangan mepet-mepet untuk mengerjakan sisternya gitu. Oke, setelah ini, setelah ya setelah semua selesai, Bapak Ibu udah permanen, udah dinilai oleh asesornya, kami harus mengesahkannya Bapak Ibu di sini. Ini kalau udah selesai, ini kan udah dinilai semuanya udah berwarna kuning, kuning, semuanya udah hijau, kuning. Saya lalu mengesahkan ini, sahkan penilaian final. Nah, maka dari itu nanti di sister Bapak Ibu berubah menjadi hijau kalau sudah disahkan penilaian final. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini dari sisi unit BKD internal PT operator ya, operatornya. Nah, kalau dari Serdos tampilannya seperti ini, PSDU PTU ya. PSDU PTU ini mengontrol untuk layanan Serdos. Seperti ini. Alhamdulillah kita di tahun 2025 ini yang sudah saya ajukan penilaian NPS-nya, profesional profesionalnya, itu ada 8 dosen Bapak Ibu. Mohon doanya 8 dosen ini, oh 9, sorry. 9 dosen, 9 dosen ini masuk ke lulus sertifikasi dosen di tahun 2025. Ada Pak Yudi, Pak Andi Tarlis, Bu Amalia, Pak Taufik, Bu Aminah, Bu Ernawati, Bu Rani Ligar, Pak Asep Dadan, dan satu lagi masuk di gelombang nol. Ini deg-degan ya, Bapak Ibu Abdul Rozak ya, Bapak Abdul Rozak. Ini tinggal tinggal menunggu ketok palu aja dari asesornya, Bapak Ibu ya, karena ini dari tahun kemarin ya, Pak Rojak. Itu ini dari layanan PSDU PTU. Oke, nah Bapak Ibu, eh, saya infokan kembali, silahkan dikerjakan share dari sekarang sampai November ya, 30 November. Mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Apabila ada kendala, silahkan bisa menghubungi saya. Mungkin seperti itu Bu Yani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.